mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari kita membuka Ibrani pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-19 dan yang ke-20. Ibrani pasal 6 ayat 19 dan 20. Ibrani pasalnya yang ke-6 ayat 19 dan 20. Tentu kita baca ayat ini bersama-sama dengan suara yang nyaring jelas, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saya percaya saudara mau diberkati Tuhan pagi hari ini. Bisa berkata amin? Amin. Mari, Ibrani pasal 6 ayat 19 dan 20. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bisa berkata amin? Ayat ini memberikan pengertian kepada kita bahwa ketika Yesus mati di salib, maka dialah yang menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dan hari ini adalah minggu yang pertama di bulan Mei, kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan melalui perjamuan kudus. Nah, pagi hari ini saya berbicara tentang kekuatan dalam pengharapan. Kekuatan dalam pengharapan. Ayat ini berkata, saya bacakan ayatnya yang ke-19, berkata begini. Pengharapan itu adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Pengharapan adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilakukan sampai ke belakang tabir. Saya berbicara dari hal kekuatan di dalam pengharapan. Rupanya untuk memperoleh kekuatan di dalam kita mengiring Tuhan adalah berharap. Bisa berkata amin? Tentu berharap kepada Tuhan. Nah, apa yang dimaksud dengan pengharapan? Pengharapan, saudara-saudara, kalau saudara melihat ini ya berdoa ya. Pengharapan, apa yang dimaksud dengan pengharapan? Pengharapan adalah keinginan untuk mencapai sesuatu. Pengharapan adalah sesuatu yang dimohonkan untuk dimiliki. Jadi kata pengharapan adalah keinginan untuk mencapai sesuatu yang dimohonkan untuk dimiliki. Saya percaya kita semua menjadi anak Tuhan ada keinginan untuk mencapai sesuatu. Menjadi anak Tuhan yang baik, diberkati oleh Tuhan, hidup sehat, bahkan ada permohonan-permohonan yang kita naikkan untuk kita miliki. Nah, itulah yang dinamakan pengharapan. Nah, ayat ini berkata pengharapan itu adalah saung yang kuat. Apa itu saung? Saung, saudara-saudara, kalau saudara memperhatikan di dalam sebuah kamus, saung itu adalah jangkar. Jangkar ya, seperti kapal ya. Ya, dia ada jangkarnya. Ketika dia berlabuh, dia ada jangkarnya. Nah, kapal itu tidak bisa dibawa oleh arus karena ada jangkar yang menahan. Itu kapal. Tidak bisa dibawa oleh arus karena ada jangkar yang menahan. Gelombang arus laut bagaimanapun, persoalan hidup kita bagaimanapun hebatnya, yang membawa kita jauh dari Tuhan, tidak akan terbawa hidup kita karena ada jangkar. Jangkar itu adalah pengharapan, saung. Sehingga kita tidak terbawa arus, hidup kita tidak mudah terbawa
alami tekanan-tekanan, kita alami intimidasi, kita alami masalah yang berat, kita tidak terbawa arus, kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena ada pengharapan yang pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bisa berkata amin? Kekuatan di dalam pengharapan. Saya terlalu yakin kalau kita menjadi anak Tuhan yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, maka situasi bagaimanapun, keadaan ekonomi bagaimanapun, keadaan kondisi kesehatanmu bagaimanapun, kita tidak akan jauh dari Tuhan. Karena kita mempunyai sau yang kuat, yaitu pengharapan. Haleluya. Nah, saya memberikan contoh seorang yang memiliki pengharapan yang kuat. Mari kita buka di dalam 1 Samuel. 1 Samuel. Contoh seorang yang memiliki pengharapan yang kuat. 1 Samuel. Keluarga pastori sudah pembacaan Alkitab sudah sampai di 2 Samuel, sudah bolak-balik saudara-saudara ya. 1 Samuel pasalnya yang ke-1, ayatnya yang pertama. Di situ kalau kita membaca keseluruhan ayat ini tentang lahirnya Samuel. Samuel itu lahir karena pergumulan seorang ibu yang bernama Hana. Kalau saudara membaca ayat ini, di mana Hana begitu bergumul, Hana begitu berharap. Dia seorang ibu yang memiliki pengharapan yang kuat, yaitu Hana. Kalau kita memperhatikan, saudara-saudara, Hana, ya, dia contoh seorang yang memiliki pengharapan yang kuat. Cerita tentang Hana itu menggambarkan seorang istri yang sungguh-sungguh mengalami tekanan di dalam kehidupannya. Kemandulan membuat ia selalu sedih dan bersusah hati, ditambah madunya yang selalu menyakiti dan membuat hatinya gusar. Dengan ejekan serta hinaan karena ia tidak bisa memberikan keturunan. Belum lagi suaminya Elkana yang seperti orang munafik, selalu berkata sangat mengasihinya, namun tindakannya tidak menunjukkan hal tersebut. Kalau saudara perhatikan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Samuel 1 ayat 5. Hana seorang ibu, seorang istri yang mengalami tekanan. Tekanan dari dalam, dari rumah tangganya sendiri, dari suaminya, dari madunya. Begitu berat tekanan dia alami, begitu luar biasa tekanan yang dia alami. Tetapi kita melihat ending dari kisah ini, Tuhan tolong dia. Kenapa? Karena Hana memiliki pengharapan yang kuat. Namun di dalam situasi seperti itu, kita dapat melihat bahwa Hana bukanlah seorang wanita lemah yang mudah menyerah karena keadaan. Ia tetap punya pengharapan. Bahkan pada akhirnya pengharapan kepada Tuhan sungguh tidak mengecewakan. Apa yang menjadi keinginan hatinya untuk melahirkan seorang anak laki-laki dapat menjadi kenyataan. Ayatnya yang ke-20. Saudara-saudara, ketika Hana alami persoalan yang begitu berat, dia ditekan oleh madunya, diejek, dihina. Suaminya seolah-olah tidak membela dia. Tetapi dia seorang yang berharap sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan akhirnya pergumulan hidupnya dijawab oleh Tuhan. Dulu wanita yang mandul tidak bisa melahirkan anak, tapi lahirlah seorang Samuel dari kandungan anak. Karena itu bukti kekuatan di dalam pengharapan. Amin, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, tentu kita belajar apa yang membuat Hana kuat di dalam pengharapan sehingga Tuhan menolong Hana.
ayat 9 dan 10. Coba kita perhatikan ayat 9 dan 10. Berkata begini. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Lihat ini. Yang pertama, kenapa kekuatan di dalam pengharapan itu membuahkan mujizat? Lahirlah seorang yang bernama Samuel dari kandungan Hana yang mandul dulunya, mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Kenapa Hana alami pertolongan Tuhan? Dari pengharapannya ini kita melihat yang pertama, bahwa Hana selalu datang kepada Tuhan. Amin. Artinya begini, kalau kita ingin melihat mujizat pertolongan Tuhan, kalau ingin melihat pengharapan kita terwujud, keinginan kita terwujud, yang pertama yang harus kita lakukan, datanglah terus menerus kepada Tuhan. Bisa berkata amin. Hana selalu datang kepada Tuhan. Hana membawa situasi dan kesedihannya kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Padahal dia ada suaminya, tapi dia bawa kesedihannya, dia bawa persoalannya kepada Tuhan. Saya yakin persoalan berat bagaimanapun, tekanan hidup bagaimanapun, masalah rumah tangga berat bagaimanapun, masalah ekonomi berat bagaimanapun, tapi kalau kita selalu datang kepada Tuhan, endingnya pasti ada mujizat pertolongan Tuhan. Bisa berkata amin. Hana selalu datang kepada Tuhan. Ketika kita mencari manusia, lambat atau cepat, pasti mengecewakan. Karena manusia perlu keterbatasan. Tapi kalau Tuhan tidak pernah terbatas, maka ketika engkau alami persoalan, tekanan yang berat, datanglah selalu kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak ada perkara yang mengecewakan. Haleluya. Berikan kemuliaan Tuhan. Di dalam Tuhan tidak ada yang mengecewakan. Ketika engkau alami persoalan yang sangat berat, curhatlah kepada Tuhan. Ngomong kepada Tuhan. Dengan doamu, dengan pergumulanmu, datang kepada Tuhan. Ketika engkau curhat kepada manusia, manusia itu terbatas. Justru terkadang manusia salah memberikan jalan keluar, karena manusia perlu keterbatasan. Termasuk suami Elkana dari Hana ini, penuh dengan keterbatasan. Mau gimana? Tetapi Hana tidak datang kepada suaminya. Dia datang selalu kepada Tuhan, karena dia tahu hanya Tuhan yang bisa memberikan solusi hidupnya. Bisa berkata amin. Haleluya. Kalau dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayat 11 berkata, Tuhan mau mengaruniakan apa saja. Roma pasalnya yang ke-10, ya, ini Roma pasal 10 ayat 11, Tuhan mau mengaruniakan apa saja pada kita. Ayat itu berkata begini, Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Roma 8 ayat 32. Roma 10 ayat 11, barang siapa datang kepada Tuhan tidak dipermalukan. Roma 5 ayat 5, barang siapa datang kepada Tuhan pengharapannya tidak mengecewakan. Roma pasal 8 ayat 32, Bapa sendiri karena begitu kasihnya kepada kita, Dia karuniakan anaknya yang tunggal yang kita peringati dengan perjamuan kudus hari ini. Bapa sendiri anaknya satu-satunya Dia berikan kepada kita. Maka saya percaya kalau sesuatu yang satu-satunya Dia berikan kepada kita, maka saya percaya apapun yang kita minta kepada Dia, apapun yang kita berharap kepada Dia, pasti Dia akan berikan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya ketika engkau alami masalah, datanglah terus kepada Tuhan. Maka di sana pasti ada jawaban. Haleluya. Haleluya.
Yang kedua, apa rahasia kekuatan di dalam pengharapan? Tetap pada 1 Samuel ayat 14 sampai yang ke-18 berkata begini. Ayat 14 sampai 18. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Lihat, seorang suami, ya, kamu itu mabuk, ya, kamu itu orang bingung, gitu kata Eli kepada Hana. Ayat 15. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Yang kedua, kita belajar dari Hana kekuatan di dalam pengharapan. Hana menghormati otoritas. Ketika suaminya berkata, engkau seorang yang mabuk, engkau seorang yang bingung, Hana menjawab, aku tidak pernah minum anggur, tetapi aku mencurahkan isi hatiku kepadamu. Ketika Eli menyuruh dia, karena dia tidak makan, Eli menyuruh dia, akhirnya dia makan dan minum. Hana menghormati otoritas suaminya, sekalipun suaminya seolah-olah tidak peduli dengan dia. Tetapi Hana tetap menghormati otoritas sebagai seorang suami. Haleluya. Ibu-ibu dengarin baik-baik. Dalam rumah tangga, suami itu kepala rumah tangga. Maka mau atau tidak mau Anda seorang istri, hormati suamimu, karena dia punya otoritas. Hana menghormati suaminya. Meskipun Hana disangka mabuk ketika ia berdoa oleh Imam Eli, ia tidak tersinggung. Hana tetap percaya yang dinubuatkan oleh Imam Eli. Meskipun Imam Eli sudah tidak menunjukkan kewibawaan, meskipun Elkanah tidak menunjukkan lagi kewibawaan dan kepekaannya sebagai seorang kepala rumah tangga, seorang pemimpin, Hana tetap tunduk kepada otoritas. Makanya lahirlah mujizat. Seorang pemberontak tidak akan melihat mujizat Tuhan. Seorang yang suka tunduk kepada otoritas, saya yakin dia akan melihat mujizat pertolongan Tuhan. Bisa berkata amin. Pertolongan Tuhan tidak akan terjadi kepada seorang pemberontak. Tidak menghargai suami itu pemberontak. Tidak menghormati suami sebagai kepala rumah tangga itu pemberontak. Maka tidak akan melihat mujizat. Tetapi Hana menghormati otoritas. Hana menunjukkan sikap menghormati otoritas, menghormati Elkanah sebagai suaminya. Itu sikap Hana. Dia tetap taat dan tunduk, saudara-saudara. Ia tetap memberi penghargaan kepada suaminya. Seperti yang terjadi di 2 Tawarik pasal 20 ayat 20, di mana Yosafat menjadi seorang raja, kemudian dia alami tekanan yang begitu berat. Tapi kita melihat, saudara-saudara, Yosafat punya otoritas, berkata kepada bangsa Israel, hari ini engkau akan berdoa dan berpuasa. Semua bangsa Israel berdoa dan berpuasa. Mereka hargai otoritas Raja Yosafat, dan akhirnya mereka menang dalam peperangan itu. Saya yakin ketika kita menjadi anak Tuhan menghargai otoritas. Di dalam jemaat yang mempunyai otoritas itu adalah gembala. Di dalam rumah tangga yang mempunyai otoritas itu adalah bapak atau suami, orang tua. Ketika kita menghargai otoritas,
maka saya percaya pertolongan Tuhan menjadi bahagian kita. Bisa berkata amin. Hana bukan saja selalu datang kepada Tuhan, tapi Hana menghormati otoritas. Dia hormat sekali yang namanya suaminya Elkana. Sekalipun Elkana menduakan dia, karena Elkana kawin lagi dengan Penina. Tapi Hana tetap hormati otoritas. Maka lahirlah mujizat, lahirlah Samuel, anak yang dirindukan oleh Hana. Dan akhirnya Samuel ini menjadi seorang nabi yang luar biasa. Bisa berkata amin? Yang kedua, yang ketiga, yang terakhir. Ayat 24 sampai 28 berkata begini. Coba kita lihat ayat 24 sampai 28. Ya. Ayat 24 sampai ayat 28. Setelah perempuan itu menyapi anaknya. 1 Samuel pasal 1 ayat 24 sampai 28. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 epa tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara Tuanku, demi Tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat Tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapatkan anak ini aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepada kau apa yang kuminta kepada daripadanya. Maka aku pun menyerahkan kepada Tuhan seumur hidupku, seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana dan menyembah Tuhan. Perhatikan. Yang ketiga, Hana menunjukkan sikap pengabdian diri. Ketika dia alami mujizat, kandungannya dibukakan oleh Tuhan, dan akhirnya Hana mengandung. Ini mujizat, karena sudah bertahun-tahun dia tidak mendapat anak, tapi akhirnya dia mendapat anak. Lahirlah Samuel. Dan apa yang dilakukan oleh Hana? Hana menunjukkan sikap pengabdian diri. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah tolong, jangan lupa diri. Hana gak lupa diri. Dia mengabdi. Apa yang dia bawa? Coba lihat ya. Ketika Tuhan menjawab dia, ayatnya yang ke ayat 20. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 epa tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lihat. Setelah dia menerima jawaban Tuhan, mujizat Tuhan terjadi dalam hidupnya. Lahirlah seorang anak laki-laki. Dia menyembelih lembu jantan. Kalau kita sudah ditolong Tuhan, jangan lupa ucapan syukur kepada Tuhan. Bisa berkata amin? Jangan lupa. Saya ngajari saudara, kalau saudara ulang tahun, itu kan ditambahkan umur. Jangan lupa ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau saudara sukses usaha saudara, jangan lupa ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau saudara membangun rumah baru, menempati rumah baru, jangan lupa ucapan syukur kepada Tuhan. Kalau saudara sembuh dari sakit penyakit, itu karena pertolongan Tuhan. Jangan lupa ucapan syukur kepada Tuhan. Jangan cuma minta-minta doa terus. Hana tidak lupa ketika dia minta didoakan oleh Imam Eli, hamba Tuhan ini. Dia bawa ucapan syukurnya ke Imam Eli. Maka apa yang terjadi? Bukan hanya ucapan syukur.
anak yang satu-satunya dia cintai namanya Samuel diberikan kepada Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan. Tunjukkan sikap pengabdian diri. Tuhan memberkati orang yang sudah mengabdikan dirinya kepadanya. Bisa berkata amin. Tunjukkan pengabdian diri. Tuhan, Engkau sudah tolong saya mau bawa ucapan syukur ke gereja deh, karena saya mau mengabdi kepada Engkau. Ada banyak jemaat tidak tahu dari sistem ini. Selalu ada ucapan syukur. Dulu Ibu Gembala di sini mengajarkan, mungkin saudara belum, yang baru-baru tidak sempat dengar Ibu khotbah Ibu Gembala. Kalau kamu ulang tahun, sisipkanlah persembahan kasih ucapan syukurmu kepada Tuhan. Engkau sudah ditolong 1 tahun lagi, maka pasti panjang umur. Bisa berkata amin. Membuka usaha dibuka, ucapan syukur. Usaha diberkati, ucapan syukur. Lahir anak, ucapan syukur. Semua itu diatur di dalam Alkitab. Persembahan ucapan syukur, persembahan ucapan syukur. Ada banyak orang tidak mengerti ini. Hana tahu. Dia bergumul, dia dapat anak, dia datang kepada Imam Eli. Dia bawa lembu jantan, dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Kita, kalau kita ingin melihat kekuatan pengharapan di dalam Tuhan menjadi kenyataan, mari selalu datang kepada Tuhan, menghormati otoritas, dan tunjukkan pengabdian dirimu kepada Tuhan. Karena bukan cuma 1 kali itu Tuhan mau berkati kita. Ada berkat-berkat selanjutnya. Tapi kalau kita berhenti mengabdikan diri, engkau tidak akan melihat pertolongan Tuhan lagi. Karena yang menilai itu Tuhan. Bisa berkata amin? Yang memberkati itu Tuhan. Hari ini Anda beli karena sudah sukses. Sudahlah, selesai, sudah. Apakah berkat itu berhenti sampai hari? Tidak. Berkat itu terus menerus. Dan juga ucapan syukurmu terus menerus. Tuhan akan jadikan engkau diberkati dan menjadi berkat. Bisa berkata amin. Biarlah kekuatan di dalam pengharapan menjadi bahagian kita. Kalau kita selalu datang kepada Tuhan, menghormati otoritas, menunjukkan sikap pengabdian diri kepada Tuhan. Hana karena dia mengabdi kepada Tuhan, dia korbankan segalanya untuk Tuhan, termasuk anaknya dia bawa menjadi hamba Tuhan, diantar kepada Imam Eli. Dan Hana diberkati oleh Tuhan luar biasa. Haleluya. Tentu saya tidak tahu pergumulan saudara yang saudara alami hari ini, persoalan berat yang saudara alami hari ini. Tapi yang pasti ada kekuatan di dalam pengharapan. Untuk memperoleh kekuatan dalam pengharapan, mujizat pertolongan Tuhan dalam pengharapan, selalu datang kepada Tuhan, berdoa, beribadah kepada Tuhan, hormati otoritas, baik di rumah maupun di gereja, bahkan di mana saja. Dan tunjukkanlah sikap pengabdian dirimu kepada Tuhan. Maka saya percaya Tuhan pasti memberkati. Tutup Alkitab. Haleluya. Bukan dengan barang fana engkau membayar dirimu. Kita nyanyikan pujian ini dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pagi hari. Bukan dengan barang fana. Haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, haleluya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Bukan dengan barang fana kau membayar dosaku.
pun